Ya pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Prof Susi, mungkin pertanyaan banyak orang, ini konflik akan berlangsung sampai kapan? Walaupun tadi pernyataan dari Amerika ini targetnya sekitar 4 pekan atau kurang seperti itu. Mungkin kurang kali, harapan saya kurang. Karena tentunya rakyat Amerika juga sudah marah sekali. Di dalam negeri demo-demo banyak ya. Juga keadaan ekonomi mereka nggak memungkinkan mereka berperang terlalu lama. Karena itu costly juga, menaruh kapal induk dan sebagainya itu berapa seharinya. Kalau misalnya mereka masuk akal, rasional begitu, mereka hanya blustering ya. Jadi cara Menteri Pertahanannya melakukan jenderal-jenderal itu untuk merendahkan mereka supaya mereka tidak keluar hardlinernya yang benar-benar. Jadi memang ingin dikuasai medannya. Karena menjanjikan kepada pemilih Trump bahwa dia adalah presiden yang tidak suka perang. Tapi akhirnya dalam artian mencegah Cina untuk memperoleh minyak, dia lakukan juga. Jadi kalau saya harapkan dengan adanya Donald Trump yang susah dipegang konsistensinya, mungkin dia suatu saat akan berbelok 100% untuk menuju diplomasi, karena ini bukan Palestina, ini adalah sesuatu yang dilakukan demi mencegah Cina memperoleh minyak. Jadi apa yang akan dilakukan mungkin kalau bisa berkompromi dengan calon-calon pemimpin Iran yang baru, mungkin dia akan segera melakukan manuver yang lain. Oke. Dari Pak Dian, perspektifnya seperti apa? Kalau dikatakan 4 minggu, tadi kita sempat ngobrol katanya target Amerika supaya Iran menyerah. Saya pikir ya itulah halusinasi orang sakit, kira-kira begitu. Karena tidak mungkin akan terjadi itu, mimpi. Karena negara Teluk tidak akan membiarkan perang ini berlama-lama. Karena sekali salah langkah, mereka akan ruginya seumur hidup tuh. Pembangunan yang mereka upayakan berpuluh tahun menjadikan padang pasir, saya bilang tadi, menjadi negara yang megah seperti itu. Apakah akan mau dihancur lulu kelantakan hanya karena dia membantu atau dia adalah sekutu Amerika? Apakah Amerika akan sekarang membantu menambahkan anggaran pertahanan atau menambahkan senjata ke pangkalan itu segala macam untuk mempertahankan negara itu? Ya buat apa? Nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang, rasanya juga tidak akan lama seperti Bu Susi tadi bilang, kesadaran akal sehat itu akan menang melawan ego pribadi gitu. Nah, rakyat itu mikir kok, masa bukan gara-gara Amerika ya, gara-gara Trump kok kita susah, kira-kira gitu. Siapa yang mau orang seperti Trump negaranya aja dibikin susah, masa kita juga mau dibikin susah mereka, kira-kira kan gitu. Baik. Buat saya diplomasi akan dicapai dan itu akan melalui PBB yang bayangkan saya sekarang sedang beridang dan target pertamanya adalah ceasefire. Oke. Baik, tapi apabila kita lihat Pak Dian, di tengah eskalasi konflik pasca serangan ke Iran, ini Israel dan Hizbullah ini saling meluncurkan rudal. Ini artinya proksi sudah terlibat. Nah, ini seberapa besar resiko konflik ini berubah menjadi sesuatu yang lebih luas dan lebih besar lagi dan melibatkan proksi? Nah, ini berbeda. Hizbullah itu proksi, artinya bukan sebuah entitas negara. Pemimpinnya pun akan sejak kematian Nasrallah itu sangat terpengaruh. Apalagi sejak Suriah berhasil dikatakan diduduki oleh Amerika melalui kudeta terhadap Assad itu. Artinya jalur komunikasi Iran ke sana saja sudah terbatas. Dari mana dia mau punya senjata lagi? Buat saya ini sporadik serangan emosional menunjukkan simpati terhadap Iran sebagai patronnya. Karena mereka hidupnya itu kan tergantung Iran. Buat saya itu sekedar lambang bahwa kami pun tidak terima pemimpin Iran dibunuh. Oke, baik. Prof, mengenai peran dari PBB, karena kita berharap tentunya ada upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik ini seperti apa sih? Ya, kalau bisa Kemenlu ikut aktif untuk mendorong Dewan Keamanan untuk menyelesaikan masalah ini. Daripada presiden yang pergi ke Iran, kan lebih baik Kemenlu-nya melakukan manuver diplomasi ya, agar PBB bisa mendengarkan dari negara mayoritas muslim terbesar dan menginginkan perdamaian. Saya pikir Indonesia bisa melakukan itu, tetapi kalau kita lihat dari ucapan-ucapan European Union juga sama, mendorong ke arah
sekalipun kan negara ini dibagi dalam 3 kategori ya. Pertama Amerika nomor 1, kedua Cina dan Rusia, yang ketiga negara-negara yang akan dimanipulasi yaitu Eropa, Asia dan sebagainya. Tapi tetap negara dunia ketiga yang dikategorikan ketiga itu masih bisa melakukan upaya-upaya yang bisa mendamaikan, karena tidak bisa ya kalau misalnya ada dua kategori negara yang dianggap unggul lalu yang lain tidak unggul, akhirnya mereka akan berontak untuk menyatakan kami masih punya suara. Saya lihat dari von der Leyen, dia mengatakan diplomasi penting. Jadi mungkin arahnya ke situ karena sekarang ekonomi dunia kan susah sekali ya. Jadi kalau mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik, tentunya akan sulit. Ini masalahnya hanya ingin mencekik Cina dari suplai minyak. Cuman itu aja. Kalau misalnya itu sudah tercapai dengan kompromi dengan pemimpin-pemimpin Iran yang baru, karena pemimpin lamanya terbunuh semua, kalau tidak ada dendam, seperti Dian bilang bahwa masyarakat Iran bukan masyarakat yang pendendam, mungkin ada jalan keluar. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Rizal untuk membahas dampak ekonomi ke dalam negeri. Kita belum membahas mengenai dampak terhadap nilai tukar rupiah di pasca konflik ini. Ya, yang pasti kurs itu kan dipengaruhi oleh 2 faktor ya. Pertama dari sisi perdagangan, yang kedua dari sisi permintaan terhadap rupiah atau juga mata uang asing. Dan kita lihat per hari ini saja misalnya ya, rupiah melemah ya. Jadi cukup besar ya. Angkanya dari sebelumnya yang relatif sudah menguat tapi tiba-tiba mulai melemah lagi di angka 16.830 ya rupiah terhadap US dollar. Dan ini tentu sinyal ya, termasuk IHSG juga sama ya. Jadi melemah juga ya, bahkan IHSG 2,66% gitu dari sebelumnya. Jadi pas dibuka hari ini gitu ya, ternyata sudah mulai melemah. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa permintaan kan capital para pemain di portofolio gitu ya, mereka memindahkan dananya ya dari emerging country ke negara-negara yang memang lebih aman, karena sekarang kan risk premium nih ya, terjadi risk premium biasanya mereka lebih nyari yang safe haven, kalau nggak emas ya dolar kan gitu. Dan ini ternyata imbasnya terhadap negara-negara net importer termasuk Indonesia. Dan ini tentu harus diantisipasi oleh kebijakan pemerintah, utama di otoritas keuangan ya, tidak hanya Bank Indonesia tapi juga OJK gitu ya, Bursa BEI gitu ya. Ini juga harus diantisipasi dari dampak perang ini. Kalau tidak ya tentu khawatir kan akan menjalar ke sektor, tidak hanya sektor keuangan tapi juga sektor real udah pasti akan terjadi inflasi kalau Selat Hormuz ditutup, kemudian ke energi gitu. Itu menjadi, saya kira menjadi catatan pentingnya di dalam mengantisipasi ini. Dan memang harus dipastikan bahwa harga minyak ya, harga minyak di domestik itu harus stabil. Itu harus dipastikan dulu gitu. Karena kalau termasuk juga misalnya biaya-biaya logistik ya, itu juga harus betul-betul dijaga gitu ya, agar jangan terlalu cepat naiknya. Tapi ya memang agak susah gitu ya mengendalikan para pelaku usaha yang notabene udah terpengaruh oleh biaya logistik dari global gitu. Terutama dari inflation imported gitu. Oke, karena konflik ini masih kemudian kita tidak ketahui bagaimana akhirnya, durasinya akan seberapa panjang. Artinya langkah-langkah step by step prioritas yang harus dilakukan ataupun pemerintah meresponnya harus seperti apa? Yang pasti begini ya, mungkin sebelum ke situ saya ingin sampaikan, Iran sama negara-negara Teluk itu memang secara politik kelihatannya berseberangan, tapi dalam perdagangan itu satu kawasan itu, ya satu sama lain saling memperkuat ya. Iran itu supplier energi paling tinggi di kawasan. Arab Saudi itu penentu pricing energi di kawasan, termasuk di global. Dubai itu menjadi center perdagangan lintas negara gitu ya. Jadi kalau kemudian lama-lama, ya itu juga akan berpengaruh terhadap kawasan gitu ya. Maka nampaknya ya logical nampaknya nggak akan lama gitu ya. Dan tentu akan diplomasi. Karena tadi betul
Amerika itu sebenarnya ingin mengambil mereposisi gitu ya supply chain-nya minyak itu dialihkan dari China ke Amerika gitu. Dan selama ini Amerika tidak mendapatkan itu. Nah, karena apa gitu ya? Karena memang Iran rezimnya tidak terlalu banyak kerjasama dengan Amerika. Nah, sekarang ingin diganti rezim, kira-kira gitulah. Jadi apa impact-nya gitu ya terhadap Indonesia? Maka Indonesia harus terus mengikuti perkembangan ini. Pertama Selat Hormuz gitu ya. Bagaimana ditutup nggak? Itu harus betul diikutin. Yang kedua harga minyak. Dan itu pemerintah harus sangat cepat mengantisipasi itu. Karena akan berimbas tadi terhadap tidak hanya harga energi, kemudian terhadap harga sektoril, tapi juga terhadap kurs, ya. Kurs dan juga indeks harga saham, ya, saham dan juga di sektor keuangan. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah memberikan advokasi kepada publik, gitu, yang menjelaskan ini kepada publik bahwa pemerintah sedang melakukan upaya-upaya ini supaya masyarakat juga tenang. Oh, pemerintah sedang melakukan kerja yang sangat ekstra gitu ya untuk menjaga stabilitas harga ya, apalagi di tengah situasi Ramadan, harga-harga yang sedang volatile gitu ya, dan juga masyarakat sedang dalam kondisi daya beli sedang melemah gitu. Apalagi ini 2 minggu yang akan datang mobilitas penduduk Indonesia itu mudik kemana-mana gitu ya. Dan pasti akan dipengaruhi oleh harga tiket, biaya bensin, ya, biaya energi dan macam-macam gitu. Dan ini harus dipastikan. Itu saya kira. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.